Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Jorginho resmi merapat ke Arsenal secara tiba-tiba dengan kontrak selama 1 tahun. Sementara Chelsea sudah resmi mendapatkan Enzo Fernandez dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup di mana Newcastle United yang dipastikan ke final setelah menang atas Southampton di leg kedua dengan unggul agregat 3-1. Kita lanjut ke hasil pertandingan Serie A guys, ada Inter Milan yang meraih kemenangan tipis saat mengalahkan Atalanta dengan skor 1-0. Newcastle United dipastikan ke final Carabao Cup setelah berhasil mengalahkan Southampton dalam 2 leg langsung. Pertama, skuad The Magpies berhasil menang dengan skor 1-0. Sedangkan dini hari tadi anak asuh Eddie Howe kembali menang dengan skor tipis 2-1. Kedua gol skuad Raja Minyak dilesakan oleh Brace dari Sean Longstaff di menit ke-5 dan 21. Sedangkan skuad The Saints hanya mampu membalas lewat gol dari Che Adams. Dengan hasil ini, skuad Perseidavon cabang Inggris berpeluang untuk bertemu Manchester United di final. Hal itu baru akan terwujud seandainya skuad kapal iblis mampu menang di leg 2 saat berhadapan dengan Nottingham Forest. Inter Milan sukses meraih 3 poin saat menjamu tamunya Atalanta dalam laga lanjutan pekan ke-20 Serie A. Pada laga itu, skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal pasukan Persiram Raja Ampat Italia itu dicetak melalui Matteo Darmian di menit ke-57. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini membuat Inter Milan menjauh dari kejaran Lazio di peringkat 2 klasemen. Sedangkan kekalahan ini membuat Atalanta gak beranjak dari posisi 4 klasemen dengan mengemas 38 poin. Liverpool kembali mendapat kabar buruk menjelang babak 16 besar menghadapi Real Madrid. Sebab salah satu bek tengah mereka yakni Ibrahima Konate dikabarkan mengalami cedera hamstring. Kabar ini menjadi kabar buruk mengingat skuad The Reds sedang mengalami krisis pemain. Sebelumnya 3 pemain mereka seperti Arthur Melo, Diogo Jota, Luis Diaz, dan Roberto Firmino juga mengalami cedera. Dengan cederanya Konate ini membuat Liverpool berpikir untuk menjual sebagian pemainnya. Bahkan skuad The Reds memanggil beberapa pemain yang sebelumnya dipinjamkan. Kita masuk ke rumor transfer, ada Harry Maguire yang menolak pinangan dari Inter Milan dan menyatakan ingin bertahan di MU. Bicara soal MU nih, pemain mereka Anthony Elanga menjadi bidikan Barcelona untuk didatangkan di musim panas nanti. Inter Milan tertarik mendatangkan Harry Maguire sebagai pengganti Milan Skriniar. Skuad Nerazzurri sudah melakukan komunikasi untuk meminjam bek asal Inggris tersebut. Namun sayang Maguire justru menolak pinangan Inter Milan dan lebih memilih untuk bertahan. Padahal mantan bek Leicester City itu jarang mendapat menit bermain di Manchester United. Kontrak Maguire bersama The Red Devils baru akan berakhir di tahun 2025. Ada kemungkinan dia baru akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona tertarik mendatangkan pemain tim nasional Maroko yaitu Sofian Amrabat. Skuad Blaugrana berminat merekrut karena penampilan gemilangnya di Piala Dunia lalu. Terbukti pemain berusia 26 tahun itu sukses membawa skuad Singa Atlas melaju ke partai semifinal. Anak asuh Xavi Hernandez itu berencana mendatangkan Amrabat dengan status pemain pinjaman. Sayangnya peluang Blaugrana merekrut Amrabat terbilang cukup kecil. Sebab Fiorentina sendiri mengaku nggak berniat untuk menjual mantan pemain Hellas Verona tersebut. Barcelona mengincar sayap kiri MU yakni Anthony Elanga. Blaugrana disebut baru akan mengincar pemain Swedia itu pada bursa transfer musim panas nanti. Perlu diketahui sampai saat ini Elanga belum bisa menembus skuad utama The Red Devils. Akan tapi pasukan Xavi Hernandez justru masih mempercayai kualitas sang pemain. Alasannya karena Barcelona menganggap Elanga masih punya masa depan yang cerah. Sebab usianya saat ini masih menginjak 20 tahun di mana bakal bisa berkembang untuk kedepannya. Dusan Vlahovic berencana ingin cabut dari Juventus pada bursa transfer musim dingin ini. Alasannya karena bomber Serbia itu merasa nggak bahagia berseragam skuad nyonya tua. Mendengar hal itu membuat banyak klub top Eropa mengantri untuk mendapatkan jasanya. Akan tapi jurnalis Spanyol Thomas Gonzalez menyebut Vlahovic lebih tertarik merapat ke Real Madrid. Thomas mengklaim kalau Vlahovic sudah menawarkan dirinya langsung ke skuad El Real. Namun sayang peluangnya merapat cukup kecil mengingat Real Madrid dipastikan gak akan belanja. Paris Saint-Germain berencana mendatangkan winger Zenit Petersburg yakni Malcolm.
Skuad Les Parisiens ingin merekrut winger asal Brazil itu dengan status pemain pinjaman. Sayangnya baru-baru ini media Gol mengabarkan kalau Malcom dipastikan akan bertahan. Malcom bilang kalau dia ingin menghabiskan waktu bermainnya di Zenit Petersburg sampai akhir musim. Di sisi lain, bertahannya sang winger ini juga disebabkan oleh PSG yang enggan untuk membeli. Sebelumnya, Zenit sendiri menuntut skuad Parisiens membeli sang pemain di akhir masa peminjaman. Masih di seputaran rumor transfer nih, ada Keylor Navas yang sedang menjalani tes medis di Nottingham Forest. Tidak jauh kita lihat ada AC Milan yang terancam gagal memperpanjang kontrak Rafael Leao. Nottingham Forest segera kedatangan pemain bintang dalam waktu dekat ini. Pemain tersebut adalah Keylor Navas yang didatangkan dari Paris Saint-Germain secara pinjaman hingga akhir musim. Kabarnya kiper timnas Costa Rica ini sudah dalam perjalanan ke Inggris. Setelah mendarat, Navas akan langsung menjalani tes medis bersama skuad Hutan. Nantinya alumni Real Madrid itu harus bersaing keras untuk mendapat kepercayaan di skuad utama. Sebab saat ini skuad masa lalu sudah memiliki Dean Henderson sebagai kiper utama. AC Milan terancam gagal untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao. Skuad sendiri gagal mencapai kesepakatan dengan pemain berambut gimbal tersebut. Alasannya pihak Leao ingin menurunkan realese clause dalam kontrak hingga 70 juta euro. Keinginan tersebut langsung ditolak oleh skuad Persipura cabang Italia ini. Di sisi lain, Fabrizio Romano mengabarkan kalau ini adalah kabar hoaks. Sebab pihak dari Leao dan AC Milan masih melakukan negosiasi untuk menambah masa bakti winger asal Portugal tersebut. Kalau tadi di berita rumor transfer, kali ini kita masuk ke kejutan deadline day. Ada Jorginho yang tiba-tiba merapat ke Arsenal dengan kontrak selama 1 tahun. Gak mau kalah dari Arsenal, Manchester United juga sudah resmi mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen dengan status pemain pinjaman. Arsenal dipastikan kedatangan gelandang baru menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Pemain baru tersebut adalah Jorginho yang didatangkan dari Chelsea. Jorginho diboyong dengan mahar sebesar 12 juta euro. Jorginho dikontrak oleh skuad King London hingga 1 tahun ke depan atau sampai tahun 2024 plus opsi tambahan. Kedatangan ex-Napoli itu memastikan gagalnya perekrutan Moises Caicedo dari Brighton. Sebab tawaran terakhir Arsenal sebesar 70 juta euro masih ditolak oleh skuad Burung Camar Nangkring. Arsenal resmi meminjamkan Marquinhos ke klub divisi Championship yakni Norwich City. Transfer kepindahan winger muda Brazil ini sudah diumumkan langsung melalui akun resmi klub. Dalam postingannya, Norwich meminjam pria 19 tahun itu selama 6 bulan ke depan. Skuad meriam London memutuskan untuk meminjamkan sang pemain untuk menambah jam terbangnya. Seperti diketahui di musim ini Marquinhos baru tampil sebanyak 6 pertandingan saja. Mirisnya lagi, Mikel Arteta kerap menurunkannya sebagai pemain pengganti. Rumor kepindahan Enzo Fernandez ke Chelsea kini sudah menemui titik terang. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pemain Argentina itu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung ke skuad The Blues. Romano mengatakan kalau skuad The Blues saat ini sedang mengejar waktu agar transfer Enzo bisa segera selesai. Kabarnya transfer tersebut akan segera diselesaikan di London. Sebelumnya skuad The Blues sendiri sudah meladeni tawaran 120 juta euro yang ditetapkan oleh Benfica. Manchester United resmi mendapatkan amunisi baru pada musim dingin ini. Skuad setan merah baru saja sepakat untuk mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen. Pemain asal Austria ini akan dipinjamkan hingga akhir musim tanpa opsi permanen. Kabarnya kedatangannya merupakan permintaan langsung dari sang pelatih Erik ten Hag. Di sisi lain, Sabitzer juga mendapat tawaran dari klub Premier League lainnya yakni Chelsea. Namun gelandang 28 tahun ini lebih memilih skuad kapal iblis sebagai klub anyarnya. Lanjut di berita resmi, ada Christian Eriksen yang dipastikan absen selama 3 bulan setelah ditackle oleh Andy Carroll. Sementara Barcelona sudah bisa mendaftarkan Gavi yang sebelumnya nggak bisa didaftarkan karena terkendala aturan La Liga. Manchester United harus kehilangan salah satu pemainnya. Pasalnya Eriksen dipastikan akan absen hingga beberapa bulan ke depan akibat cedera yang dialaminya. Pada laga sebelumnya, pemain timnas Denmark ini harus ditarik keluar saat bertanding melawan Reading, sebab Eriksen mendapat tackle keras dari Andy Carroll. Menurut laporan resmi dari situs Manchester United, Eriksen akan absen hingga 3 bulan ke depan. Artinya dia baru akan membela skuad Raja Iblis pada akhir bulan April nanti. Kabar baik datang untuk para penggemar FC Barcelona.
Pasalnya skuad Blaugrana sudah bisa mendaftarkan Gavi sebagai pemain utama mereka di musim ini. Sebelumnya gelandang muda asal Spanyol itu terancam gagal didaftarkan. Alasannya karena Blaugrana sudah melewati batasan skuad dari yang telah ditetapkan oleh La Liga. Setelah berhasil didaftarkan, Gavi pun akan menggunakan nomor punggung 6. Nomor ini merupakan nomor warisan dari sang pelatih Xavi Hernandez saat masih memperkuat Barcelona. Ousmane Dembélé kembali mengalami cedera setelah laga menghadapi Girona lalu. Pemain asal Prancis itu merasa kesakitan di bagian kaki kirinya saat beradu sprint dengan lawan. Saat itu posisi Dembélé digantikan oleh Pedri di mana gelandang Spanyol itu mencetak gol kemenangan. Akibat cedera itu membuat dia harus absen dalam 2 pertandingan ke depan. Itu artinya mantan pemain Borussia Dortmund ini harus absen sekitar 5 pekan ke depan. Dengan begitu Dembélé dipastikan absen di laga big match menghadapi Manchester United. Terakhir dari berita resmi ini ada Joao Cancelo yang sudah diperkenalkan Bayern Munchen. Lanjut ada AS Roma yang juga sudah resmi mendatangkan Diego Llorente dari Leeds United. Joao Cancelo resmi bergabung dengan raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen. Fullback berpaspor Portugal itu diboyong ke Allianz Arena dengan status pemain pinjaman sampai akhir musim. Menurut laporan resminya, skuad di Rotterdam punya klausul pembelian di akhir masa peminjaman. Klausul tersebut dikabarkan mencapai 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Cancelo sendiri memutuskan hijrah ke Bayern Munchen setelah dirinya tersisih dari Manchester City. Selain itu dia juga disebut punya hubungan yang buruk dengan sang pelatih Pep Guardiola. AS Roma resmi mendatangkan Diego Llorente dari Leeds United. Pemain asal Spanyol ini diproyeksikan sebagai pengganti Matias Vina yang harus menepi karena mengalami cedera. Skuad Serigala menyusui merekrut mantan pemain Real Madrid itu dengan status pemain pinjaman selama 6 bulan. AS Roma juga mendapat opsi permanen seandainya bisa menebus 18 juta euro. Skuad asuhan Jose Mourinho itu mampu mengalahkan beberapa klub besar. Sebelumnya Liverpool juga gencar mengincar pemain 29 tahun itu sebagai alternatif cederanya Ibrahima Konate. PSV resmi mendatangkan Thorgan Hazard dari PSV Eindhoven. Adik kandung dari Eden Hazard ini akan datang dengan status pinjaman hingga musim 2022-2023 berakhir. Kedatangannya untuk mengisi kekosongan di posisi winger. Sebab di posisi tersebut skuad Red White Army harus kehilangan 2 pemainnya pada bursa transfer musim dingin ini. Pemain tersebut adalah Cody Gakpo yang diboyong oleh Liverpool dengan mahar 42 juta euro, lalu yang terbaru ada Noni Madueke Ding yang ditebus oleh Chelsea dengan panai 35 juta euro. Union Berlin dipastikan gagal merekrut Isco yang sebelumnya sempat mencapai kesepakatan. Kabar kepastian tersebut disampaikan langsung lewat akun resmi klub. Alasan Isco batal bergabung adalah karena perbedaan kesepakatan dibanding diskusi awalnya. Padahal ex-Real Madrid itu sudah menjalani tes medis di skuad di Arsenal. Union Berlin sebenarnya ingin mendatangkan Isco. Namun apa daya gelandang Spanyol itu gagal merapat ke Under Alten Forstere karena bertentangan dengan kesepakatan. Chelsea baru saja mendatangkan Mikhailo Mudryk dengan mahar fantastis yakni mencapai 70 juta euro. Belum genap 1 bulan bergabung, wonderkid Ukraina ini sudah membuat masalah serius. Kabarnya Eva akan segera menyelidiki video TikTok yang diunggah oleh Mudryk pada bulan Juli lalu. Dalam video itu dia menirukan lirik dari lagu freestyle hit rapper EA's Lil Baby. Mudryk diduga telah menyanyikan lagu yang mengandung sara dan rasisme. Seperti diketahui, Premier League sendiri memang gencar mengampanyekan anti-rasisme kepada seluruh klub. Kita masuk ke hasil pertandingan Liga 1, ada Persib Bandung yang mengungguli Persija Jakarta di puncak klasemen setelah menang atas PSIS Semarang. Sementara ada Persija yang sudah resmi mendatangkan Witan Sulaiman. Persib Bandung terus menampilkan performa konsistennya sampai pekan ke-21 Liga 1. Dalam laga itu, skuad Maung Bandung berhasil mencuri poin di markas PSIS Semarang dengan skor 1-3. Persib menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol lewat Mark Locke dan Ciro Alves. Masuki babak kedua, PSIS sempat memperkecil kedudukan lewat Taisei Marukawa di menit ke-65. Sayang PSIS kembali harus kebobolan di menit 80 melalui David Da Silva. Tambahan 3 poin ini membuat skuad Maung Bandung bertengger di puncak klasemen sementara. Witan Sulaiman resmi kembali berkarir di Indonesia dengan memperkuat Persija Jakarta. Pemain kelahiran Palu itu memutuskan kembali ke tanah air setelah lama berkarir di luar negeri. Melalui akun resminya, skuad Macan Kemayoran mengikat kontrak Witan selama 3,5 tahun.
Kehadiran mantan pemain AS Trencin itu diharapkan bisa memperkuat lini serang Persija. Apalagi skuad asuhan Thomas Doll ini sedang dalam tren positif dan bahkan berpeluang bakal juara. Sebab saat ini mereka menempati peringkat 2 dengan selisih 1 poin dari sang rival Persib Bandung. Indra Syafri dipastikan akan melatih timnas Indonesia U23 di kompetisi SEA Games 2023 Kamboja. Penunjukan ini dilakukan pada rapat Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 30 Januari kemarin. Alasannya agar Sintayong bisa terus fokus untuk mempersiapkan skuadnya di Piala Dunia U20. Pasalnya SEA Games sendiri digelar berdekatan dengan Piala Dunia yakni pada tanggal 5-17 Mei. Sedangkan Piala Dunia U20 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Guys, gimana menurut kalian tentang bursa transfer musim dingin kali ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.